Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Minggu, tanggal 8 Juni, judulnya Kelaparan di Rumah Roti. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Wahyu 12 ayat 17. Menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Para pengkritik iman Kristen sering menunjuk realitas brutal hidup di dunia ini sebagai bukti bahwa Tuhan tidak ada atau Tuhan tidak berdaya untuk campur tangan ketika hal-hal buruk terjadi, atau Tuhan tidak peduli ketika kita terluka. Namun, banyak kisah dalam Alkitab memberikan bukti berlimpah bahwa tidak satupun dari asumsi ini tepat. Benar, Tuhan mengizinkan umat manusia menuai konsekuensi dari pemberontakan terhadap Tuhan. Tetapi tanpa melanggar kehendak bebas kita, Tuhan selalu hadir, selalu bekerja dalam sejarah manusia, selalu menggerakkan kita menuju penyelesaian akhir dari masalah dosa dan penderitaan. Kisah Rut memberikan salah satu contohnya. Dalam Rut 1 ayat 1-5 diceritakan kesulitan yang menimpa Naomi dan Rut, serta penyebabnya. Hal ini juga dapat mencerminkan situasi yang dihadapi seluruh umat manusia sekarang ini. Ada ironi yang ditemukan dalam pernyataan pembuka cerita ini. Terjadi kelaparan yang melanda Bethlehem, satu kota yang namanya berarti rumah roti. Kita diingatkan tentang kelimpahan di Eden, di mana Tuhan memberitahu Adam dan Hawa. Dalam Kejadian 2 ayat 16 dikatakan, "Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas." Umat manusia memulai keberadaannya dalam kelimpahan, di bawah asuhan Tuhan, pencipta yang murah hati, tetapi kemudian menukar peran mereka sebagai pemelihara ciptaan dengan perbudakan dosa. Dalam Kejadian 3 ayat 19 dikatakan, "Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah," kata Tuhan kepada Adam. Seperti Naomi, kita telah dirampas dari warisan yang semula direncanakan Tuhan untuk kita miliki, dan hidup kita menjadi sulit. Eden diberikan sebagai hadiah, tetapi bukan tanpa syarat bahwa manusia bebas untuk memberontak. Namun, berarti mereka harus bertanggung jawab atas keadaan mereka sendiri. Awalnya, manusia dimaksudkan untuk menaklukkan seluruh dunia yang tidak jatuh di bawah restu Tuhan. Tetapi sekarang kita dihadapkan pada tugas untuk menaklukkan dunia yang jatuh. Manusia yang egois bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang langka, menyebabkan banyak sakit hati dan penderitaan. Tragedi itu tidak terkatakan. Dan bahkan bumi masih menghasilkan banyak sekali sebuah kesaksian yang kuat akan kasih Tuhan. Tetapi di antara keserakahan manusia dan kerusakan akibat dosa, dunia kadang-kadang tampaknya menaklukkan kita lebih dari kita menaklukkannya. Namun, suatu hari nanti, semua ini akan berakhir. Bahkan setelah 6.000 tahun akan dosa dan kematian, bumi masih terus mengungkapkan keajaiban kasih Tuhan dan kuasa kreatif Tuhan. Mengakhiri pelajaran hari ini, mari kembali ke ayat inti, Ester 5 ayat 2.
Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari dengan bacaan Alkitab sedunia. Percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Keluaran pasal 3. Tuhan memberkati kita semua.